Salve, kembali lagi di channel Lucha 022. Oke, di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Legion. Namun di video kali ini akan sedikit berbeda dari video sebelumnya, di mana kita akan mulai dari membahas hipnosis atau spoilernya terlebih dahulu sebelum kita masuk ke dalam analisisnya. Dan kemungkinan besar analisis dari film Legion ini akan kita bahas di video yang berbeda. Oke, daripada berlama-lama, siapkan handset dan kopi kalian dan mari kita mulai. Di suatu malam yang gelap, terlihat sosok malaikat yang jatuh ke bumi dan memotong sayapnya sendiri. Malaikat itu adalah The Archangel Michael yang memutuskan untuk memberontak kepada Tuhan dan turun ke bumi demi menyelamatkan umat manusia. Setelah Michael selesai memotong kedua sayapnya, ia langsung bergegas menuju ke sebuah gudang senjata yang berada di sekitar situ dan mulai menjarahnya. Namun, saat setelah ia selesai menjarah gudang senjata tersebut dan hendak beranjak pergi, tiba-tiba sebuah mobil polisi yang saat itu sedang berpatroli datang menghampiri dan menghadangnya. Dan terlihat dua orang polisi yang turun dari mobil tersebut dan menyuruh Michael untuk menghentikan aksinya. Namun Michael yang tahu kalau umat manusia saat ini sedang dalam ancaman besar, ia tidak mengikuti perintah dari polisi tersebut. Dan akhirnya aksi saling tembak pun tak terelakkan lagi. Di saat Michael berhasil mengendalikan keadaan dan meminta dua polisi tersebut untuk menyerah, tiba-tiba seorang dari polisi tersebut dirasuki oleh entitas malaikat, yang dimana itu membuat Michael terpaksa harus menembak polisi tersebut. Singkat cerita, setelah bersitegang dengan polisi, Michael pun akhirnya mencuri mobil polisi tersebut dan beranjak dari situ. Ia melakukan perjalanan menuju Paradise Fall Diner, dekat tepi gurun Mojave. Sementara itu di tempat lain, Kyle, seorang ayah tunggal yang mengemudi ke Los Angeles, berhenti di sebuah restoran yang berada di tengah gurun dan bertemu dengan pemilik restoran tersebut yang bernama Bob Hansen, yang sudah menjadi seorang ateis. Ia berhenti ke restoran tersebut guna untuk meminjam telepon. Namun sayangnya, semua perangkat elektronik menjadi tidak berfungsi. Setelah itu, tampak seorang pemuda yang bernama Jeep yang bekerja sebagai seorang mekanik yang jatuh cinta pada seorang gadis yang bernama Charlie yang sedang mengandung seorang anak yang tidak tahu siapa bapaknya. Dan saat ini Charlie bekerja sebagai pelayan di restoran milik ayah Jeep. Saking cintanya Jeep terhadap Charlie, ia sampai rela bertanggung jawab terhadap Charlie yang sedang mengandung. Meskipun Jeep tahu kalau Charlie sering menanam saham sembarangan. Dan meskipun Jeep tahu kalau bayi yang dikandung Charlie itu bukanlah hasil perbuatannya, tetapi ia tetap memilih untuk mencintai Charlie. Selain tinggal bersama anaknya, Bob juga memiliki seorang koki di restorannya yang bernama Percy, sang juru masak makanan cepat saji yang kehilangan satu lengannya saat bertugas sebagai tentara. Dan tak lama kemudian muncullah satu keluarga yang terdiri dari Howard sang suami, Sandra sang istri dan Audrey sang putri, yang masuk ke dalam restoran sembari menunggu mobil mereka yang tengah diperbaiki oleh Jeep karena mogok. Dan disinilah keanehan demi keanehan mulai terjadi, dimulai dengan munculnya seorang nenek tua yang bernama Glady yang hendak memesan steak di restoran tersebut. Namun saat Charlie hendak melayani nenek tersebut, dengan sengaja si nenek mengeluarkan kata-kata umpatan dengan mengatakan bayi dalam kandungan Charlie adalah anak yang terkutuk. Ia juga mengancam Charlie kalau ia akan membakar Charlie beserta dengan bayinya. Tak hanya sampai di situ,
si nenek juga mengeluarkan kata-kata bacotannya kepada Sandra, istri dari Howard, dengan mengatainya sebagai seorang perempuan sialan, yang dimana itu membuat Howard menjadi tersinggung dan menghampiri nenek tersebut dan menyuruhnya agar meminta maaf kepada Sandra, istrinya. Namun naas, baru saja Howard mengatakan sepatah kata, tiba-tiba si nenek bertingkah aneh. Ternyata si nenek ini telah dirasuki oleh sosok malaikat dan langsung menggigit Howard tepat di lehernya, yang mana itu membuat semua orang yang berada di restoran tersebut menjadi terkejut dan akhirnya menjadi panik. Dan karena panik, semua orang yang di situ langsung mengepung si nenek dengan menodongkan senjata ke arah nenek tersebut. Lalu, tanpa berpikir panjang, Kyle yang saat itu sedang memegang pistol langsung menembaknya hingga membuat si nenek tersebut kembali ke lobi. Setelah berhasil mengalahkan nenek tersebut, mereka langsung bergegas membawa Howard yang terluka parah ke rumah sakit. Namun sayangnya, upaya mereka harus digagalkan karena kawanan lalat raksasa mengelilingi seluruh daerah tersebut dan mengisolasi pengunjungnya dari luar. Dan karena tak punya pilihan lain, akhirnya mereka memutuskan untuk kembali. Setelah kejadian tersebut, muncullah Michael, sang mantan malaikat agung, yang tiba-tiba memberi mereka semua senjata dan meminta mereka semua untuk bersiap siaga karena sebentar lagi mereka akan kedatangan makhluk spiritual yang merasuki manusia seperti yang terjadi kepada nenek yang menyerang Howard barusan. Dan benar saja, tak lama setelah itu, restoran tersebut diserbu oleh para manusia yang sudah dirasuki oleh para malaikat yang hendak menyerang mereka. Namun, karena para manusia dipimpin oleh Michael, mereka akhirnya berhasil meredakan serangan para malaikat tersebut. Setelah itu, Michael kemudian menjelaskan tentang jati dirinya kepada mereka, bahwasannya dirinya adalah malaikat yang membangkang perintah Tuhan yang saat ini hendak membinasakan manusia. Michael mengatakan kalau Tuhan saat ini telah kehilangan kepercayaan kepada manusia dan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menghapuskan seluruh peradaban manusia di muka bumi. Michael menganggap kalau Tuhan telah salah paham terhadap manusia dan mengatakan kalau rencana Tuhan untuk menghapuskan manusia dari seluruh peradaban muka bumi adalah suatu kesalahan. Michael juga mengatakan kalau anak yang dikandung oleh Charlie saat ini adalah satu-satunya harapan manusia untuk bertahan hidup. Dan kedatangan Michael saat ini adalah ingin menyelamatkan manusia dari kepunahan yang telah direncanakan oleh Tuhan dengan melindungi bayi yang ada di dalam kandungan Charlie. Michael berharap agar seluruh umat manusia bisa selamat dan kelak bisa membawa manusia menuju masa depan yang lebih baik. Namun, serangan demi serangan terus memborbardir mereka sepanjang malam hingga keesokan harinya tanpa henti. Mereka yang terus didatangi oleh manusia yang sudah dirasuki oleh malaikat membuat satu persatu dari mereka harus ke lobi. Sementara Michael masih terus berusaha untuk melindungi Charlie bersama dengan bayi yang ada di dalam kandungannya. Open the door. Tak lama kemudian, di tengah pertempuran yang sedang berlangsung, Charlie akhirnya mengalami kontraksi. Melihat hal itu, Michael dan juga ditemani oleh Audrey mencoba menolong Charlie untuk melahirkan bayinya. Dan akhirnya, upaya mereka pun membuahkan hasil yang dimana seorang bayi laki-laki pun telah lahir. Akan tetapi, tiba-tiba malaikat lain yang bernama Gabriel mendatangi mereka. Rupa-rupanya Gabriel hendak menjalankan dan menyelesaikan perintah dari Tuhan untuk melenyapkan anak laki-laki tersebut yang menjadi satu-satunya harapan bagi manusia. Namun Michael langsung sigap menggagalkan rencana Gabriel tersebut dan perkelahian pun tak terelakkan lagi.
Setelah itu, Michael yang hendak mengajak Gabriel untuk baywan akhirnya menyuruh Charlie, Jeep, dan bayinya untuk pergi. Sementara ia dan Gabriel akan saling adu mekanik. Namun sayangnya, Gabriel berhasil mengalahkan Michael dan kembali mengejar Charlie, Jeep, dan juga bayinya. Singkat cerita, Charlie dan Jeep berhasil melarikan diri hingga ke perbukitan. Akan tetapi, Gabriel berhasil mengejar dan menemukan mereka, yang dimana hal tersebut membuat mereka dan juga bayi yang bersama mereka nyaris meregangkan nyawa. Untungnya, saat Gabriel hendak menghabisi mereka bertiga, seberkas cahaya terang muncul dari langit. Ternyata itu adalah Michael yang sudah respawn. Di scene ini, rupa-rupanya Michael kembali dilahirkan sebagai malaikat agung karena Tuhan mempercayai apa yang dilakukan oleh Michael. Mengetahui hal tersebut membuat Gabriel menjadi sangat marah dan akhirnya membuat mereka berdua kembali saling adu mekanik. Namun, Michael yang saat ini sudah full item menjadi lebih unggul dari Gabriel dan berhasil mengalahkan Gabriel. Di akhir cerita, Gabriel dan Michael akhirnya kembali ke dunia mereka, sementara Charlie, Jeep, dan si bayi akhirnya bisa selamat dan melanjutkan hidup mereka. Dan film pun tamat. Oke, itu adalah sinopsis dari film Legion yang tayang pada tahun 2010 silam. Namun ketika kalian menonton film ini, pernahkah kalian bertanya apa sebenarnya tujuan dari film ini dibuat? Apakah nilai-nilai Kristiani tentang para malaikat sangat tepat digambarkan oleh film ini? Atau apakah film ini memberikan informasi-informasi yang akurat seputar iman Kristiani? Nah, untuk itu, agar mengetahui jawabannya yang tepat, jangan lupa saksikan video analisisnya yang akan kita bahas di video terpisah. Akhir kata, saya Bang Ber, dan terima kasih sudah mau menonton film ini. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.